hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Al-Qudwah? Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili. Kita ketemu di Teras Al-Qudwah. Kali ini tamu kita, sahabat kita di samping kita dari teman Qudwah Care. Ada Pak Lili Ramdhani, betul? Siap. Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kayaknya sih lagi sibuk-sibuknya ya. Ya, karena kita menghadapi bulan kurban ya, Idul Adha. Yang tinggal menghitung hari. Itu dia. Nanti kita bakal spill itu ya, sahabat Al-Qudwah. Tepatnya tanggal 29 Juni ya. Iya, betul. Idul Adha. Berarti kan kalau sudah berbicara tentang Idul Adha, berbicara tentang kurban. Nah, ini Qudwah Care selalu terdepan untuk urusan yang bersifat kemanusiaan. Nah, ada program namanya Qudwah Care Kurban Berkah, betul ya, Pak? Betul. Nah, boleh dong di-share kepada sahabat Al-Qudwah. Kurban berkah itu apa, latar belakangnya apa, maksud dan tujuannya apa? Oh, kebanyakan. Iya, repot jawabnya ya. Satu-satu aja dulu Pak Lili. Apa sih sebetulnya kurban berkah itu? Jadi kurban berkah ini adalah program yang khusus kita adakan setiap menghadapi bulan suci Idul Adha. Yaitu yang rutin kita laksanakan setiap menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha. Dan ini kita akan melibatkan seluruh sivitas akademika dari keluarga besar Yayasan Islam Qudwatul Ummah. Oke. Poinnya adalah rutin, otomatis berarti setiap sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Betul, ya. Oke. Ini yang keberapa kali kalau boleh tahu? Ini yang kelima kali. Kelima kali. Wah, berarti kan kalau sudah rutin berarti harusnya lebih optimal, lebih baik, lebih lancar dan sebagainya. Oke. Melibatkan seluruh sivitas akademika di Yayasan Islam Qudwatul Ummah. Mulai dari guru kebersihan, betul, dari sampai kepada pimpinan yayasan. Nah, ini luar biasa sekali gitu ya. Sebagai bahan komparasi aja Pak Lili, tahun lalu bagaimana program kurban berkah ini, lalu kemudian untuk tahun ini ada inovasi tersendiri atau bagaimana? Iya, tahun 2022 ya. Oke. Alhamdulillah kemarin kita mengumpulkan kurban untuk didonasikan di Al-Qudwah ini sebanyak 4 ekor sapi, kemudian sebanyak 20 ekor kambing ya. Oke. Nah, itu berasal dari para donatur, dari para orang tua siswa, kemudian dari luar juga ada, insyaallah. Nah, ini program yang kemarin juga berasal dari program tabungan kurban. Oke. Nah, jadi orang tua yang ingin berkurban pada tahun yang akan datang, tahun sebelumnya mereka menabung setiap bulan untuk dikumpulkan mencapai 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Oke. Nah, itu supaya tidak memberatkan para mudhahi, tidak memberatkan mudhahi untuk melaksanakan program kurban yang akan datang. Seperti itu. Dalam artian di sini keterlibatan seluruh sivitas akademika tidak cuma karyawan di Al-Qudwah saja, tapi juga orang tua juga dilibatkan. Kita menawarkan kepada orang tua juga menawarkan. Nah, selain itu inovasinya juga ada namanya sedekah daging. Sedekah daging. Ini sudah berlangsung sebelumnya atau baru tahun ini? Berlangsung sebelumnya. 2 tahun yang lalu kita juga melaksanakan program sedekah daging. Gimana sedekah daging ini sebagai solusi untuk orang tua atau masyarakat atau siswa yang ingin berkurban, tetapi tidak punya kesempatan untuk secara finansial mungkin ya, karena mungkin secara nominal cukup besar. Nah, kita tawarkan program sedekah daging dengan mereka bersedekah minimal 50.000 per jiwa. Nah, itu nanti dikumpulkan oleh para penanggung jawab masing-masing lembaga.
Nah, setelah mencapai seluruhnya melakukan sedekah, maka itu kita akan belikan hasil pengumpulan sedekah ini untuk bisa tergantung jumlahnya ya. Oke. Kalau misalkan bisa mencapai 1 ekor sapi, kita belikan 1 ekor sapi. Kalau misalkan hasilnya untuk 1 ekor kambing, kita belikan 1 ekor kambing. Tahun kemarin, alhamdulillah, kita bisa membeli 1 ekor sapi dari sedekah daging itu. Masya Allah. Nah, itu dari gabungan dari lembaga sekolah yang ada di sini. Seperti itu. Dari TK, Dari SD, dari SD, SMP, sampai SMA, juga dari TK dan era. 1 sapi ya? 1 sapi. Berarti tahun ini targetnya 2 dong? Iya, Bisa harus. dong. Iya dong, harus ada peningkatan. Semoga ya. Dan ini juga salah satu bentuk sosialisasi juga ya, lewat YouTube channel kita di Al-Qudwa Official ini juga, supaya peminatnya atau bahkan orang tua yang ada di luar sana, orang tua siswa yang menyekolahkannya di Al-Qudwa bisa lebih tergerak lagi untuk bisa mengikuti program di Qudwa Care, betul ya? Betul. Oke, nah berbicara tentang program ini tentu saja berkaitan dengan tujuan ya, gitu. Saya yakin tujuannya tentu saja untuk kebaikan, tapi mungkin bisa lebih spesifik lagi, Pak Lili bisa share tentang maksud dan tujuan dari adanya program Qudwa Berkah ini. Iya, tentunya mungkin karena ini adalah bagian dari ibadah umat Islam, tentunya tujuannya yaitu meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita ingin memberikan kesempatan kepada seluruh keluarga sivitas akademik Al-Qudwa untuk punya peran sosial, punya peran sosial kepada masyarakat sekitar dan kepada guru-guru di Al-Qudwa. Kita ingin memfasilitasi sebagaimana moto kita, menjembatani orang baik dengan penerima manfaat. Masya Allah. Sampai orang baik juga di jembatan. Iya. Terus selain itu apa lagi nih yang bisa kita? Ya, tentunya ibadah kurban di Al-Qudwa ini juga menjalin silaturahmi ya, menjalin silaturahmi antara orang tua dengan guru, staf dan juga masyarakat sekitar. Karena hasil dari pengumpulan kurban ini selain untuk guru-guru Al-Qudwa juga kita sebarkan kebermanfaatan ini kepada masyarakat di lingkungan sekitar Al-Qudwa, seperti itu, supaya mereka merasakan bagaimana manfaat kehadiran lembaga kita Al-Qudwa ini memang tidak hanya dalam sisi pendidikan ya, tapi juga sisi sosial, termasuk ibadah kurban ini, bagaimana mereka merasakan manfaat keberadaan kita di sini, seperti itu. Jadi para tetangga-tetangga yang di lingkungan sekolah Al-Qudwa di sini juga ikut kecipratan ya, kebaikan, Masya Allah, luar biasa sekali. Selain itu juga mungkin jadi partner untuk orang tua juga ya, betul. Mitra. Jadi gitu. mitra, jadi atau partner. dengan mitra-mitra yang lain Ya, ada betul. juga. Karena kita tadi sebagai jembatan, sebagai memfasilitasi, kita juga menjembatani, memfasilitasi lembaga-lembaga donatur dari luar. Nah, seperti tahun kemarin, alhamdulillah ada lembaga dari luar juga menitipkan hewan kurbannya di Al-Qudwa. Dan walaupun memang mereka lebih spesifik kepada masyarakat duafa, ya, masyarakat duafa dan terutama di Baduy dalam untuk duafa. Nggak apa-apa, berarti kan semakin bermitra, semakin kemungkinan semakin besar untuk melakukan aksi sosialnya gitu ya. Oke, bentuk kegiatannya ngapain aja nih kira-kira untuk kurban berkah ini selain mengumpulkan dana untuk hewan kurban? Ya, memang yang pertama tentunya tadi ya, mengumpulkan dana hewan kurban. Cuman kita awali dulu dengan mencari atau penerima manfaat. Gitu ya, penerima manfaat. Jadi sebelum kita mengumpulkan dananya, justru yang lebih penting adalah yang menerimanya dulu, yang harus disiapkan. Betul. Kita dengan jaringan dari RT RW setempat, tentunya yang kita fokuskan kepada ring 1. Ring 1 ini yang paling terdekat dengan lingkungan Al-Qudwa, seperti itu, insyaallah.
Dengan begitu berarti akan ketahuan berapa kebutuhan yang kita inginkan. betul. Gitu. Nah, Tahun lalu berapa, Pak Gili? Sebagai bahan perbandingan. Untuk target tahun ini itu sekitar 200 penerima manfaat di lingkungan Alku 2, ditambah dengan guru-guru yang ada di Alku 2. Di guru Alku 2 ini sekitar 223. Berarti sekitar 400-an ya. 400 sampai 500 ya target kita. Mudah-mudahan Let's say kita ambil 500 lah ya. Nah, tahun lalu nyampe nggak? Atau belum? Tahun kemarin. Tahun kemarin nyampe alhamdulillah. Nyampe, alhamdulillah. Wah, berarti kan harus lebih naik dong grade-nya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Amin, Gitu ya. Jadi memang targetnya adalah yang penerimanya terlebih dahulu ada berapa, kita sesuaikan dengan dan kebutuhannya. Betul, itu menjadi tolak ukur. Trigger apa? Pemicu ya. Pemicu, oke. Berarti ini harus lebih banyak lagi. Oh iya karena penerima dong. manfaatnya juga banyak. Iya dong, iya. Ya, apalagi untuk kebaikan jangan ditunda-tunda gitu. Iya. Terus apa lagi nih yang bisa kita ketahui mengenai kegiatannya? Pelaksanaan insya Allah kita laksanakan tanggal 1 Juli ya. 1 Juli itu berarti hari tasyrik ke-2 kalau nggak salah ya. Oke. Karena lebaran itu hari Kamis, tanggal 29 itu kalau nggak salah hari Kamis. Hari Jumatnya waktunya cukup sempit, kita geser ke hari tasyrik yang kedua di hari Sabtu di lapangan Badar. Dan itu melibatkan kita mengundang orang tua, komite, anak-anak siswa walaupun sudah libur, untuk sama-sama menyaksikan prosesi itu sebagai bagian dari sebagai bagian dari edukasi kepada anak-anak sekolah. Oh seperti ini. Penyembelihannya, kemudian proses mengulitinya dan sebagainya, dipotong-potong gitu ya, kemudian kita bagikan langsung kepada masyarakat dan para guru. Berapa personil yang sudah disiapkan untuk nanti mengeksekusi daging-daging kurban? Kita memberdayakan para OB di sini, para OB, para satpam, sekitar 20 tim ya, 20 orang yang akan kita siapkan. Dan itu juga tergantung dari jumlah hewan kurban juga sih yang akan kita sembelih. Kalau makin nambah berarti nambah personil ya. Makin banyak. Oke. Mereka diedukasi dulu nggak sih Pak Lili? Betul, edukasi dulu. Karena kan tidak sembarangan ya, kalau misalkan apalagi itu kan dari klien, dananya dan sebagainya kan harus pelayanannya maksimal. Betul. Kita edukasi dulu. Edukasi dulu mereka bagaimana prosesi penyembelihan hewan kurban, pemotongan dan sebagainya sampai kepada dibungkus, dipaketkan untuk kita bagikan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, termasuk juga salah satu kelebihan kurban di Alku 2 adalah mudohi atau pekurban akan mendapatkan bagian. Oh gitu. Gitu. Kalau misalkan kurban sapi ya, kurban sapi ini untuk para mudohi kita dapat kita berikan kepada mudohi itu sekitar 5 kilo satu orang. Nah 5 kilo ini 3 kilonya daging murni, 2 kilonya kita pecah menjadi beberapa bagian, menjadi setengah kilo sebagai mereka apabila ingin membagikan juga kepada tetangga-tetangganya. Oh gitu. Nah, seperti itu. Jadi tetap dipecah-pecah lagi. Pecah-pecah gitu ya? Lagi. Mungkin untuk tetangganya, saudaranya gitu ya, dan juga untuk pribadinya sendiri. Kalau pribadi kayaknya udah banyak kali ya. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka kan ya. Itu ada pun mereka daging ya. Adapun mereka itu dikonsumsi sendiri atau dibagikan lagi itu urusan mereka ya. Gitu. Nanti untuk pelaksanaannya di lapangan Badar ya. Kenapa pilihannya di lapangan Badar lagi? Karena kita ingin ekspos ya, kita ingin ekspos. Juga melibatkan banyak orang gitu ya. Ketersediaan tempat dan juga sarana air dan sebagainya cukup memadai di situ. Memadai di lapangan Badar ya. So far gimana respon dari orang-orang luar? Mungkin dari orang tua atau mungkin dari mitra kerja dan lain sebagainya. Alhamdulillah mereka mereka senang berkurban di sini. Selain tadi mendapatkan bagiannya. Kemudian kita setelah selesai itu kita buat sertifikat. Sertifikat bagian dari laporan kepada mudohi para pekurban. Kita buat sertifikat khusus setelah berkurban atas nama itu ya. Biasanya kita minta nih kurban atas nama siapa? Atas nama
siapa, bin siapa gitu kan. Nah, kita tuliskan di sertifikat. Mereka dapat sertifikat sebagai bukti mereka sudah melakukan ibadah kurban. Gitu, seperti itu. Berarti kedua care cukup teliti juga ya untuk Betul, laporannya. ya. Oke. Kita- Sejauh mana transparansinya gitu Pak Gile? Jadi kita sampaikan langsung ke mereka apa namanya, laporan kegiatan semua gitu ya, termasuk Berkala gitu ya? foto-fotonya secara Oh, berkala. foto-fotonya juga di-share Termasuk ya? foto-fotonya kita share. Oke. Jadi satu mudohi, satu foto. Termasuk kita berikan tadi sertifikat. Sertifikat kurban. Dimulai dari perencanaan kapan tuh ketika kedua care memberikan pelaporannya dalam bentuk transparansi? Dari mulai mereka Ngasih dana. ngasih dana seperti itu, ngasih dana. Hah? Kemudian kita komunikasikan ini atas nama siapa. Kemudian kita fotokan Apanya nih? hewan kurbannya. Oh, yang kurbannya ya, yang udah Kalau didapatkan. misalkan kurbannya kambing, berarti kita fotokan kambingnya. Karena kita lebih kepada ketika pemilihan hewan kurban, pemiliknya ada keterlibatan nggak? ada misalnya? Oh, ada keterlibatan. Bahkan mereka kalau bersedia waktu kita ajak ke kandang. untuk memilih sendiri. Betul. Oke. Artinya kita kasih alternatif ini kambingnya. Siap. Karena kita melihatnya sih jogrogan ya. Kalau jogrogan itu apa ya? Apa ya? Ya itulah pokoknya ya. Iya. Oke. Dan alhamdulillah mereka puas. Oh iya, Oke. dengan harga sekian memang sesuai gitu, seperti itu. Ada juga nggak sih klien yang atau orang tua yang terima beres aja gitu? Ada terima beres. Itu lebih mempermudah ya? Betul. Termasuk mempercayakan penyalurannya. Oke. Kadang ada yang minta disalurkan ke mana gitu ya. Ada request Kadang juga. ya udah terserah kedua care disalurkan ke mana seperti itu. Ada request. Semuanya dilayani Fasilitasi, pokoknya, ya, kita fasilitasi. Oke, untuk kebutuhan apa saja nih yang sudah direncanakan? Berapa orang, berapa kebutuhan gitulah? Maksudnya ada Untuk kebutuhan. guru atau staf, anak yatim, piatu duafa dan sebagainya. Gitu, berapa person, ya berapa kebutuhan ya? Yang akan kita Bagikan, siapkan. iya. Oh, kita bagikan. Tadi kita sudah menyiapkan untuk guru itu sekitar 223 orang. Kemudian anak yatim duafa, data yang masuk baru 114. 14. Nanti kita tetap perbaiki ya, perbaharui seperti itu. Mudah-mudahan sih lebih ya Pak Ili ya. Mudah-mudahan insyaallah. Oke. Terus untuk metodenya seperti apa nih untuk orang yang mendapatkan bantuannya gitu? Nah, mereka nanti kita berikan kupon untuk mendapatkan hewan kurban, daging kurban, dan dibagikan pada saat penyembelihan itu juga. Oh. Itu siang ya, karena kita pelaksanaan itu pagi sampai zuhur. Zuhur kita tarik selesai, zuhur mereka sudah kita undang untuk hadir dan kita kumpulkan dulu untuk memberikan edukasi sedikit ya, tentang kurban. Oke. Jadi nggak semata-mata cuman ngambil daging aja ya, Ya, tapi betul. juga ada nilai-nilai yang bisa kita tanamkan. Nah, itu bagian dari pelaporan juga. pelaporan juga ya. Pelaporan kepada instansi atau kepada orang tua. Ini sudah kita bagikan nih, bentuknya seperti ini gitu kan. Nice. Ada yang lain lagi barangkali yang terkait dengan kedua berkah ini? Kurban berkah. Kurban berkah ini, sorry. Tambahannya barangkali atau inovasi-inovasi lain. Cukup ya, insyaallah. Itu ya berarti ya. Jadi sahabat Al-Qudwah jangan sampai lupa dan tidak ada alasan untuk berkurban. Qudwah Care siap memfasilitasi dalam bentuk apapun ya. Ya, ya. betul. Oke. Terakhir mungkin sebagai closing statement, hayu diajak untuk kepada sahabat Al-Qudwah untuk sama-sama berkurban. Silahkan Pak Eli. Ya, sahabat Al-Qudwah, kami dari Qudwah Care, lembaga sosial manusiaan Al-Qudwah, mengajak para mudhahi untuk menyalurkan hewan kurbannya di Al-Qudwah, dan insya Allah kita amanah untuk menyampaikan Siap. amanah para mudhahi kepada penerima manfaat. Kami tunggu, insya Allah kami tetap buka 24 jam sampai menjelang hari H, insya Allah. Nggak lengkap kalau nggak disebutin nomor handphone dan nomor rekeningnya. Nanti kita share ya. Oke. Sebutin aja nggak apa-apa deh.
Waduh, harus buka ini dulu nih. Udah ditutup dibuka lagi kata Pak Liv. Ngerjain aja. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan sahabat Al-Qudah yang mau mendonasikan atau mau berkurban, bisa ke rekening Saya atas transfer, nama Qudwah Care ya? Betul, ke Di rekening BSI. Bank BSI dengan nomor 7142 nomor cantik. Oke. 7142 Ih, keren banget. atas nama Qudwah Care. Siap. Atau mungkin bisa langsung ke kantor kita di kantor Yayasan Lantai 1 di lingkungan Sekolah Al-Qudwah. Oke, itu dia sahabat Al-Qudwah mengenai kurban berkah ya. Insya Allah nanti akan difasilitasi sebaik mungkin dan transparansi sejelas-jelasnya. Siap. Pak Ili, terima kasih ya Sama-sama, sudah datang ke sini, Atur nuhun. sudah kasih edukasi dan juga kasih pencerahan mengenai bagaimana orang-orang yang di luar sana yang ingin berkurban lewat jalur Qudwah Care seperti apa. Sukses untuk programnya, mudah-mudahan targetnya makin lebih banyak. Amin. Terima kasih Pak Ili. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sahabat Al-Qudwah, demikian obrolan kita dengan tim dari Qudwah Care tentang kurban berkah. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Kita pamit ya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.